Ana akan membahas tentang esensial sholawat yang perlu dipahami dan keberkahan yang jarang orang sadari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Ana akan memberitahu kepada sahabat Jundu tentang perbedaan zikir sholawat dan zikir lainnya. Di sini masih ada aja ya teman-teman kita atau orang-orang yang di luar memperdebatkan lebih utama zikir ini daripada sholawat, lebih bagus zikir ini daripada sholawat. Tentunya semua zikir itu adalah baik karena tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada konten ini menekankan pada zikir sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang menarik dari sholawat. Keistimewaan dari sholawat Nabi Muhammad SAW adalah keunggulan tembusnya amal itu dan sampainya kepada Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan zikir-zikir yang lain. Kalau zikir-zikir yang lain, kalau ada disisipi sifat riya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertolak. Semua amal tertolak udah. Kalau ada sifat riyanya, ada riya yang pengen dipuji dan lain-lain. Ini satu keistimewaan yang paling keren menurut Ana itu adalah di sini. Dari segi amal ibadah, yang boleh riya itu adalah sholawat. Yang boleh riya itu sholawat. Kita mau sholawat pengen dipuji orang, boleh. Dan itu tidak gugur, dan itu masih diterima. Dan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ini yang dari situ aja keistimewaannya sudah berbeda. Kemudian ada yang bilang lagi, lebih utama mana mengingat Allah apa bersolat kepada Nabi? Ini kan pertanyaan. Kadang, ya kalau ada orang awam mungkin bisa, oh iya juga, tapi sebenarnya enggak. Dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sendiri pun sudah ada zikir dua itu. Pertama, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nama Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua kita dapetin sholawatnya. Makanya anak kadang memberitahu kepada murid-murid aneh, nggak usah zikir yang lain-lain dulu deh. Jangan yang berat-berat dulu deh. Udah sholawat aja udah. Inti pakai sholawat udah. Nggak usah macam-macam zikir ini zikir itu. Itu nanti ada waktunya semua. Sampai pada magom inti tersendiri. Itu kan udah bilang kayak gitu. Yang penting sholawat itu. Sholawat aja udah. Mau zikir, ibadah, baca Quran, disisipin aja sifat riya. Habis, angus sudah, hilang semua. Tapi beda dengan sholawat. Sholawat tembus, nyampe. Itulah hebatnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasari oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda. Kulul a'mal fiha al-maqbula wal mardud illa as-salata alayya fa innaha maqbula ghair mardud. Sesungguhnya setiap amal ada kalanya ada yang diterima dan ada yang tertolak, kecuali sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Fa innaha maqbulah, pasti diterima, wa mardud, dan tidak tertolak. Masya Allah, luar biasa. Imam Sya'rani pernah menulis di dalam kitabnya, di dalam kumpulan biografi miliknya, dalam kitab Tabaqat Al-Kubra, beliau menulis biografi Al-Imam Abul Mawahib Az-Zazili yang murid daripada Ibnu Hajar As-Saqalani, yaitu ulama Mesir yang sangat masyhur. Imam Abul Mawahib adalah ulama, orang alim soleh yang selalu berjumpa Rasulullah SAW dalam mimpinya. Tak terhitung jumlahnya, bahkan setiap malam beliau bisa bermimpi dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika Imam Abul Mawahib bermimpi berjumpa kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau menanyakan perihal mengenai bacaan sholawat atau amalan sholawat. Apakah pahala berupa 10 sholawat yang diberikan Allah kepada hambanya yang membacanya? Apakah itu ada syarat membacanya harus dengan khusyuk? Tanpa diduga Rasulullah SAW memberikan jawaban yang membuat hati Imam Abul Mawahib sangat gembira. Jawabannya adalah, tidak begitu wahai Abul Mawahib. Pahala sholawat akan diberikan kepada siapapun yang bersalawat walaupun ia dalam keadaan lalai sekalipun. Jika ia membaca sholawat dalam keadaan lalai, maka pahala yang Allah berikan sebesar gunung, dan para malaikatnya akan mendoakannya dan mohon ampun kepada yang membaca. Adapun jika ia membaca dalam keadaan khusyuk, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar, dan hanya Allah lah yang tahu bilangannya. Gak ada semua makhluk yang mengetahui
besarnya pahala yang diberikan kepada orang yang bersolat dengan khusyuk. Dalam keadaan lalai pun, kita masih bisa mendapatkan pahala yang besarnya sebesar gunung. Mendapatkan ampunan. Maksudnya para malaikat memohon ampun buat kita yang baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keistimewaan yang gimana lagi? Yang luar biasa seperti ini. Semua ibadah kalau lalai, semua ibadah kalau riya, nggak hasil, diterima, mardud. Tapi sholawat beda, luar biasa. Sahabat Jundu, dari sini keistimewaan daripada sholawat Nabi Muhammad SAW sangat begitu besar dan begitu agung. Sahabat Jundu channel dimanapun berada, walaupun dalam keadaan lalai, Allah Ta'ala menerima sholawat hamba-hambanya untuk Rasulullah SAW, akan tapi jangan kita gampangin juga. Tetap kita memenuhi adab-adab kita dulu. Tetap gunain bersolawat itu dengan etika dan adab. Ya, jangan asal. Ada tempatnya juga. Mentang-mentang solawat boleh riya, mentang-mentang solawat nggak apa-apa dalam keadaan lain, itu ngasal jadi orang. Inti nggak beradab. Adab inti di mana Nabi? Kemudian kita akan membahas tentang memahami hasil dari keberkahan sholawat. Kalau Anda baca dari komentar-komentar yang ada di konten sebelumnya, itu luar biasa sih. Testimoni-testimoni itu sangat amazing dah, keren dah. Ada yang sampai punya rumah, ada yang sampai hutang-hutangnya terbayarkan semuanya. Ada lagi, apa itu? Dulu hidupnya susah, sekarang berkecukupan. Ada yang belum punya istri, akhirnya punya istri. Ada yang belum punya anak, akhirnya punya anak. Mereka semua merasakan hasil daripada mengamalkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian, tidak sedikit juga orang yang belum hasil. Ya, dia udah baca sholawat banyak dah, tapi belum sampai-sampai juga nih. Kok hajat aneh belum nyampe? Kok belum gimana ya? Aneh punya hajatnya, kok belum kabul? Katanya sholawat, baca sholawat bisa hajat kita terpenuhi. Katanya kalau kita baca sholawat terus-terusan, insya Allah kita bisa banyak duit dah, berkecukupan, harta, dan semua angan-angan kita, doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keinginan kita. Ya nggak gitu konsepnya. Tetap kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah dan Rasulnya kepada orang yang bersolawat. Udah, itu kunci satu, kita husnuzon dulu. Pada intinya, siapapun, apapun, siapapun nih, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, mustahil dia tidak mendapatkan keberkahan dunia ataupun di akhiratnya. Tapi kita nggak sadar. Berkah solawat yang jarang orang sadarin, sesungguhnya merupakan hal yang tak ternilai harganya. Seperti apa? Karena keberkahan solawat yang kita dapatkan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melulu tentang harta, nggak melulu tentang itu doang, nggak melulu tentang urusan rezeki harta, nggak tentang urusan disembuhkan penyakit dan lain-lain, nggak itu doang. Kita konsepnya adalah rezeki Allah Ta'ala atau anugerah yang Allah berikan kepada hambanya yang rajin bersolat, itu luas. Gak bisa kita samakan dengan hasil-hasil orang yang lain itu semua. Contoh nih, orang yang bersolat itu kadang bisa menenangkan batinnya dan hidupnya menjadi nyaman. Memang hartanya orangnya susah, dia harta belum hasil, tapi dia tenang, dia ngejalanin hidupnya tenang, nyaman dah, nggak punya duit nyaman, dia bisa senyumnya itu udah top dah. Orang nggak punya duit ya, kontrakan belum bayar, anak belum bayaran, listrik token udah bunyi mulu, udah sholawat aja udah, insya Allah ada ketenangan tuh, insya Allah husnuzan, insya Allah ada jalan keluar, insya Allah ya. Tapi belum juga gimana nih, tenang, kita akan bahas di sini. Keberkahan sholawat yang jarang orang sadari adalah kesehatan. Kita punya anak, kalau kita emang sehat, alhamdulillah, belum tentu anak istri kita sehat juga. Kalau anak istri kita sehat, luar biasa. Keluarga kita semua sehat, itu mungkin hasil dari sholawat kita juga. Memang pelan-pelan tuh Allah akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dan hanya Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Kalau yang kita inginkan kan jatuh nafsu. Kadangkala tuh, apa yang kita inginkan belum tentu itu yang dibutuhkan buat kita. Ada lagi, keberkahan sholawat itu lagi yang jarang orang sadari. Dia punya teman-teman orang-orang baik. Punya teman-teman orang-orang soleh, orang alim soleh. Dan dia ada di dalam lingkungan orang-orang baik. Ini juga jarang orang sadari. Nggak semua orang punya lingkungan baik. Gak semua orang punya teman-temannya baik. Tuh, itu Allahumma, itu anugerah dari Allah Ta'ala. Jarang orang sadarin. Ya bersyukur. Pelan-pelan. Itu nanti pelan-pelan tuh, dikit dapat itu pelan-pelan. Sampai akhirnya apa yang kita
hajatkan, Allah penuhi. Kemudian ada lagi yang jarang orang sadari juga adalah dia sebenarnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu taufik? Taufik udah pernah dibahas di konten sebelumnya tentang masalah himmah. Itu ada di konten pemuda miskin yang berani melamar putri raja yang cantik. Itu sebenarnya ada pembahasan himmah, yaitu semangat sehingga turunnya taufik lahiriah. Ini yang jarang orang sadari adalah dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya dia ada keinginan ingin memperbaiki dirinya, sehingga ada giroh untuk ngaji, ada keinginan tuh untuk memperbaiki dirinya dari sisi agama tentunya. Itu jarang orang sadari. Itu juga langka, kan nggak semua orang bisa ngaji, kan nggak semua orang bisa nuntut ilmu tuh malam, ada ngaji malam-malam, ada pernah ngaji tuh Quran itu sampai malam, subuh dan lain-lain, pagi. Itu nggak semua orang bisa memanfaatkan waktu dan memaksakan dirinya untuk bisa hadir di majelis ilmu. Nggak semua orang. Nah, di situ dia dapat tuh, dia bisa ngaji, dia bisa ketemu orang-orang baik. Itu juga adalah keberkahan. Mungkin itu ada keberkahan dari dia sering sholawat. Sabar, ikutin terus, dan lain-lainnya dah, yang nilainya tidak ternilai, yang begitu agung, yang jarang orang sadari. Memang manusia atau kita emang yang awam mungkin kadang nggak sabar juga. Udah sering baca nih tapi kok nggak hasil. Udah sering baca tapi nggak hasil. Hanya kita nggak sadar atau kita nggak memahami bentuk keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi nih yang jarang orang sadari lagi. Kan tadi dia sering bersolawat tapi nggak hasil, sehingga dia terus bersolawat. Itu juga dia nggak sadar tuh, yang menjadikan dia menjadi lebih sering bersolawat. Sama dengan orang, dengan kisah, dengan apa, bukan kisah sih, dengan keutamaan berdoa, orang yang berdoa tapi nggak hasil-hasil, karena Allah senang kepada orang-orang yang berdoa. Maka itu mungkin makanya kan Anda bilang kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Allah seneng ame salawat inti, di sini Rasul seneng ame salawat inti. Terus dia nggak sadar tuh, dia semakin istiqomah. Itu adalah bentuk juga keberkahan dari Subhanahu wa Ta'ala yang dia nggak sadarin juga. Atau bisa jadi kalau dia nggak hasil, Allah sedang membersihkan hati kita dan membersihkan dosa-dosa kita dulu. Karena salawat Nabi Muhammad SAW adalah melebur dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Sallu alayya fa inna salata alayya kaffaratul lakum wa zakatun. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashron." Bacalah salawat padaku. Sesungguhnya bacaan salawat padaku kaffaratul lakum wa zakatun, adalah penebus dosa dan pembersih bagimu. Faman shalla alayya salatan, barang siapa yang salawat padaku satu kali, sallallahu alaihi asron, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan 10 rahmat padanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi dari hadis ini, salawat ini adalah penebus dosa dan pembersih hati-hati kita yang kotor. Itu kita nggak sadarin, Allah lagi ngampunin tuh dosa-dosa kita yang kecil-kecil. Insya Allah tuh bisa sampai yang gede-gedenya, ya. Terus kita baca salawat, ini jarang orang sadari. Kemudian ada lagi yang jarang orang sadari adalah entah kenapa dia pengen banget ibadah, entah kenapa dia pengen ngaji, entah dia kenapa dia pengen dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara gimana apapun, ada giroh semangat dia pengen ibadah. Itu juga dia jarang sadarin. Pelan-pelan tuh Allah Ta'ala tuh memberikan kita, sehingga kita menjadi orang yang insan yang lebih baik dengan berkah salawat. Itu yang mahal tuh, insya Allah. Pelan-pelan tuh, ada stepnya, ada langkah-langkahnya. Kemudian ada lagi orang nggak sadarin, dulu kita rajin maksiat, berkah kita ngamalin sholat, rasanya kita segen, rasanya kita tuh kayaknya malas gitu untuk maksiat itu lagi. Jadi berkah sholat itu Allah bersihin hati kita untuk menjauhkan diri kita tuh dari maksiat. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah sholawat. Itu jarang orang sadarin juga. Rasanya masa dulu kita pengen nih, dulu kita rajin mabuk, dulu kita rajin nih ke diskotik dan lain-lain, dulu kita rajin nongkrong sono nongkrong sini. Tapi ketika kita rajin sholawat, maka rasanya kita segen tuh, yang begitu-begitu udah segen dah. Itu juga Masya Allah keberkahan sholawat yang jarang orang sadari. Makanya sahabat Jundu Channel dimana berada, hasil daripada orang yang mengamalkan sholawat tidak melulu tentang harta, tapi Allah Ta'ala akan berikan
apa yang kita butuhkan. Bahkan itu adalah sesuatu anugerah yang tak ternilai harganya. Itu adalah, Masya Allah, keridhaan Allah SWT untuk menjadikan hambanya yang inilah yang pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan jika kita istiqomah terus baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita akan menuai hasilnya, akan menuai janjinya. Yakin, husnuzon, yakin, bismillah. Jangan pernah merasa kok nggak hasil, enggak, jalanin aja dulu, jalan terus, kuatin, paksain, himmah inti kuatin. Ada lagi nih, ada orang yang mungkin dia memang udah mendapatkan magom, mencapai membaca sholawat dengan ikhlas. Ada pertanyaan, apakah baca sholawat itu kudu ikhlas, jangan tujuannya dunia? Ada tuh orang-orang yang model begitu ya, nasehatin aja, oh zikir dan lain-lain, begitu dah, afwan, ya. Gak gampang kita menjelaskan kepada orang awam agar sholawat harus dengan ikhlas. Gak gampang. Ilmu ikhlas tuh ada step by stepnya. Untuk mencapai magom itu gak sama dengan orang-orang yang udah lama mengamalkan sholawat dengan orang yang baru mengamalkan. Biarkan mereka tujuannya dunia, biarkan mereka apa yang mereka tujuan, selama syariatnya tidak melanggar, selama dia nggak keluar dari syariat, terus nggak apa-apa. Karena memang hakikat manusia itu senang dengan janji-janji. Bahkan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qurannya, banyak janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang bertakwa. Dan Rasul pun juga menjanjikan kepada umatnya. Hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan itu adalah merupakan janji Rasulullah SAW. Tidak bisa kita dustakan. Tapi tadi yang hadis yang pernah Anda sampaikan di awal tadi, bahwasanya salat itu sampai walaupun dia dalam keadaan lalai, apalagi khusyuk. Memang kita akan mencapai tingkat khusyuk, tapi itu ada prosesnya. Ada prosesnya di mana kita akan mencapai tingkat khusyuk kita. Tapi biarkan orang-orang awam, biarkan orang-orang yang baru mengenal salawat, biarkan dia memiliki tujuan dunianya. Tapi tetap kita arahkan istiqomah. Nanti dia sendiri tuh, dia akan peka di dalam pikirannya dan hatinya, dan dia mencapai ma'rifatnya untuk mencapai membaca salawat dalam keadaan ikhlas. Ajib. Dulu aneh juga ngaji, ya. Maksudnya aneh pernah ngaji ke suatu majlis, itu karena hadrohnya enak banget, bacaan sholawatnya enak banget. Itu pun berkah gara-gara sholawat. Ya, aneh pokoknya kalau datang ke majlis itu, aneh cuman pikirannya itu adalah, ini sholawat apa nih? Ini sholawat enak banget nih. Hadrohnya enak banget, bikin kita tenang, bikin kita khusyuk. Dan kan banyak kan sholawat-sholawat di qasidah-qasidah itu boleh kita dengerin, itu berpahala tuh. Musik-musik yang kita dengarkan berpahala itu ya qasidah-qasidah hadroh, qasidah-qasidah yang semua intinya ada dalam sholawat. Lama-kelamaan mulai dah tuh, pas aneh datang, tadinya niatnya pengen dengerin pukulan hadroh, dengerin tuh, lama-kelamaan aneh sadar sendiri, yang aneh ingin dapatkan pada pengajian itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insya Allah ketika Anda belajar di situ, ilmu ini bisa bermanfaat buat orang-orang, tentunya khususnya untuk keluarga Anda sendiri. Jadi semua ada prosesnya, karena kita semua mempunyai magom yang berbeda-beda. Biarkan orang-orang yang memiliki tujuan dunia, biarkan kita rangkul dan lain-lain. Pelan-pelan dia akan berubah. Kita nggak boleh menjudgment seseorang. Jangan asal. Bisa jadi dia lebih baik nanti ke depannya. Karena semua berproses. Sama halnya kita bekerja. Kenapa sih ente kerja? Karena dapat gaji. Coba ente kerja nggak dapat gaji, segen, nggak mau ente. Karena ente tahu itu ente bakal mendapatkan gaji. Itu adalah himmah, semangat kita. Insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada sebuah kisah riwayat seorang yang ahli maksiat. Nih, kenapa kita jangan mengjudgment seseorang? Ada sebuah riwayat seorang pemabuk, orang ahli maksiat, udah nggak kehitung dah. Ini orang ahli maksiat, kerjaannya nggak ada sedikit pun kebaikan yang dikerjakan. Masya Allah, semua kejahatan dia udah pernah lakuin, semua kebatilan, apaan yang beloman, anggur apaan, semua udah dijajali, sehingga meresahkan tuh orang-orang sekitar. Kemudian di dalam kampung itu ada seorang alim soleh. Orang alim soleh ini selalu menegur, tapi dicampakkan, diajak dengan berbagai cara, dibujuk biar dia mau bertobat. Nggak bakal bisa, nggak bisa. Karena ini lingkungannya lingkungan orang-orang majlis. Ini seorang ahli maksiat ini tinggal di daerah orang yang gemar menuntut ilmu gitu. Nah, singkat cerita, si orang ahli maksiat ini meninggal dunia. Orang-orang situ pada senang. Wah, alhamdulillah. Orang kan kalau meresahkan warga, kalau ada meninggal tuh seneng. Kalau orang yang sering menyakiti orang lain tuh, kalau dia meninggal seneng.
Alhamdulillah, walaupun ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi hatinya lega aja, seneng. Alhamdulillah, nggak ada lagi nih orang yang model begini. Nah, kemudian orang alim soleh ini bermimpi berjumpa kepada orang yang ahli maksiat ini. Di dalam mimpinya ini, beliau melihat seorang ahli maksiat ini mendapatkan kedudukan yang sangat agung, yang begitu mulia. Aneh nih, kaget nih, orang alim ini kaget nih. Wahai pemuda, amalan apa yang kau jalankan sehingga engkau mendapatkan kedudukan yang begitu agung? Kok bisa sampai seperti ini? Karena setahu orang alim ini orang ahli maksiat. Ini orang nggak pernah nih ngaji, nggak pernah. Wah, Allahu Akbar dah. Kemudian pemuda ini menceritakan bahwasanya dia pernah sesekali datang ke pengajian. Kemudian di dalam pengajian itu ada orang alim soleh mengatakan, barang siapa yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara yang keras, maka wajib baginya adalah surga. Ini dia waktu ngaji dengar tuh orang alim soleh itu mengatakan seperti itu. Kemudian aku mengeraskan suaraku bersolat kepada Nabi Muhammad SAW hingga akhirnya aku meninggal dunia. Maka ketika meninggal dunia, Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku, dan Allah Ta'ala memberikan kedudukan aku karena akhir hayatku mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang ahli maksiat ketika akhirnya dia menjadi waliullah, kita nggak ada yang tahu, dan kita nggak tahu akhir kehidupan kita kayak gimana. Ya, akhir kehidupan kita model gimana kita nggak tahu. Karena kesuksesan seseorang dalam pandang agama bergantung akhir kehidupannya. Maksudnya bergantung kematiannya seperti apa. Kematian seseorang itulah penentuan dia. Su'ul khotimah apa husnul khotimah, itu ente menang situ. Husnul khotimah ente menang. Gak jaminan kita, termasuk anak pribadi, kita belum tentu akhir hidup kita, kematian kita husnul khotimah belum tentu. Tapi Allah cuman salawat, kita memohon dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad SAW, kita mati husnul khotimah. Mudah-mudahan kita masih ngaji sama guru yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dah tuh, nggak ada. Pakai amalan kita ini nggak bakal tembus. Pakai setiap amalan kita, doa kita sambung sama salawat, doa, salawat, angkat doa kita. Itu sebab apa? Doa yang kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala bisa keangkat, bisa diterima Allah Taala. Gara-gara apa? Gara-gara kita pakai salawat. Bahkan doa ya dipanjatkan tanpa salat bisa tertolak. Itu keistimewaan salat Nabi Muhammad SAW.